Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama aku Saika Radia Ruslan dengan NIM 08012422175. Pernahkah kamu merasa kesulitan dalam menemukan kata yang tidak tepat untuk mengungkapkan perasaanmu? Atau mungkin pernah terpesona dengan keindahan puisi? Di balik semua itu terdapat sebuah sistem yang kompleks yang kita sebut dengan bahasa. Dalam video ini, saya akan menjelajahi hakikat bahasa mulai dari definisi, fungsi, keterampilan dalam bahasa, ciri bahasa, pemerolehan bahasa, serta komponen bahasa. Di balik setiap kalimat yang kita ucapkan tersimpan makna yang mendalam. Mau tahu info lebih lanjut? Tonton video ini sampai akhir. Nah, yang pertama ada definisi. Bahasa merupakan sebuah sistem yang terstruktur yang menggunakan lambang-lambang untuk mewakili makna, yang berfungsi sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan pesan dan informasi antar individu. Yang kedua ada fungsi bahasa. Komunikasi merupakan sesuatu yang berbentuk informasi, ide, perasaan oleh pembicara dan dapat dimengerti oleh pendengar. Fungsi bahasa dapat mengekspresikan diri melalui bahasa, dapat mengungkapkan kepribadian yang tersirat di dalam hati dan pikiran, berintegrasi dan beradaptasi sesuai seseorang akan memilih bahasa yang akan digunakan tergantung situasi dan kondisi yang sedang dihadapi. Ketiga, keterampilan bahasa. Yang pertama, keterampilan menyimak. Dalam menyimak, si penerima pesan berupaya memberi makna terhadap bahasa lisan yang disampaikan si penyampainya. Yang kedua, ada keterampilan membaca. Dalam membaca, si penerima pesan berupaya memberi makna terhadap bahasa tulis yang disampaikan penulisnya. Yang ketiga, keterampilan berbicara. Dalam aktivitas berbicara, si pengirim pesan mengirimkan pesan dengan mengungkapkan bahasa lisan. Yang keempat, keterampilan menulis. Dalam kegiatan menulis, si pengirim pesan mengirimkan pesan dengan tulisan. Yang keempat, ada ciri bahasa. Bahasa memiliki sistem terpisah namun saling terkait, baik pada tata bunyi, tata bahasa, maupun isyarat. Bahasa memungkinkan terkomunikasinya hal-hal baru, dapat membedakan antara isi pesan yang dikomunikasikan yang mewakili isi pesan. Dalam komunikasi, bahasa lisan dapat dipertukarkan dengan makna yang didengar. Bahasa bukan diturunkan, melainkan dipelajari. Sesuatu yang diutarakan dapat merujuk ke masa lampau atau ke masa yang akan datang. Yang kelima, ada pemerolehan bahasa. Pemerolehan bahasa adalah proses yang berlangsung terhadap anak-anak yang belajar menguasai bahasa pertama atau bahasa ibu. Sedangkan pembelajaran bahasa berkenaan dengan pemerolehan bahasa kedua, di mana bahasa diajarkan secara formal kepada anak. Yang keenam, ada komponen bahasa. Yang pertama ada fonologi, tentang bunyi bahasa, bagaimana bunyi tersebut diorganisasikan dan bagaimana mereka digunakan untuk menciptakan sebuah makna. Yang kedua ada morfologi, tentang struktur kata dan bagaimana kata dibentuk dari unit terkecil yang memiliki makna dalam bahasa. Nah, jadi kesimpulan dari hakikat bahasa ini, bahasa adalah alat yang luar biasa yang memungkinkan manusia untuk berkomunikasi, berbagai ide, dan membangun hubungan. Memahami hakikat bahasa sangat penting untuk mengembangkan keterampilan komunikasi dan meningkatkan pemahaman tentang budaya dan dunia di sekitar. Bahasa dapat membuka pintu ke budaya baru, memperluas wawasan, dan meningkatkan peluang karir. Bahasa adalah jembatan yang menghubungkan manusia dan membantu kita memahami dunia yang lebih luas. Nah, sekian dari video mengenai hakikat bahasa saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.